Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk mata pelajaran teknik teknologi layanan jaringan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar tentang lapisan OSI atau biasa diistilahkan pakai bahasa Inggris OSI layer. Nah, OSI layer ini digunakan sebagai konsep dalam membangun sebuah jaringan komunikasi, jaringan komputer. Nah, OSI layer itu sendiri, lapisan OSI ini terdiri dari 7 lapisan yang disusun dari bawah. Jadi dimulai dari bawah dulu. Ada lapisan fisik, kemudian lapisan link atau sambungan, kemudian lapisan network atau identitas, yang keempat lapisan transport atau lapisan pengiriman, yang kelima lapisan sesi, yang keenam lapisan presentasi atau bentuk data, dan yang terakhir adalah lapisan aplikasi. Nah, gambarannya seperti ini. Untuk membangun sebuah jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi, ini syarat yang pertama itu harus ada fisiknya, ya, seperti syarat-syarat komunikasi. Komunikasi itu harus ada pengirim, kemudian perantara, kemudian penerima. Prinsip-prinsip komunikasi harus ada pengirim, harus ada perantara, dan harus ada penerima. Nah, pengirim, penerima ini adalah orang, bisa diwakili oleh perangkat masing-masing orang tersebut. Jadi orang berkomunikasi melalui internet itu diwakili oleh perangkatnya, bisa berbentuk desktop PC, laptop, atau smartphone. Jadi lapisan yang pertama adalah lapisan fisik, di mana untuk berkomunikasi kita harus punya wujud atau punya perangkat. Aneh sekali kalau misalnya kita berkomunikasi tapi nggak ada wujudnya. Nggak mungkin orang berkomunikasi dengan makhluk halus seperti itu, ya. Jadi antara pengirim dan penerima ini harus ada fisiknya, harus ada wujudnya. Ini saya contohkan, ada laptop, kemudian ada komputer, kemudian ada smartphone. Lapisan yang kedua setelah ada perangkatnya itu adalah lapisan link atau sambungan. Ini perangkat-perangkat orang yang berkomunikasi tidak mungkin bisa berkomunikasi kalau tidak ada perantaranya, tidak ada sambungannya. Contoh sambungan itu biasanya kalau verbal contohnya ya bahasa. Perangkatnya tadi apa? Harus punya mulut seperti itu, harus punya telinga, itu untuk bahasa. Kalau isyarat, misalnya isyarat berupa kode, misalnya kalau di pramuka ada semafur, itu fisiknya berupa mata, jadi harus bisa melihat. Kemudian sambungannya berupa kode-kode semafur. Nah,
Sambungan ini tidak hanya ngurus masalah bahasa saja dan alat yang digunakan, tapi juga jalur-jalurnya, mediumnya. Tadi ada medium berupa pakai penglihatan, ada pakai pendengaran. Nah, kalau di komputer ini ada dua medium. Misalnya dua medium, yang pertama adalah menggunakan kabel. Nah, ini laptop dan komputer bisa saling berkomunikasi menggunakan kabel. Kemudian laptop dan smartphone bisa saling berkomunikasi menggunakan perangkat wireless seperti ini. Ya, laptop punya perangkat wireless, smartphone juga ada WiFi-nya, ada pemancar dan penerima sinyal WiFi-nya. Nah, ini adalah model sambungannya. Jadi ada yang menggunakan kabel dan ada yang nirkabel atau wireless. Yang kabel jelas kelihatan, kalau yang wireless ini tidak mungkin kelihatan karena menggunakan gelombang elektromagnetik melalui udara. Nah, setelah ada fisik, setelah ada perangkat, ya, kemudian perangkat-perangkatnya sudah disambungkan, lapisan yang ketiga adalah lapisan network. Network ini maksudnya apa sih? Identitas. Jadi perangkat atau orang yang berkomunikasi itu harus punya identitas. Kalau tidak punya identitas, ini susah berkomunikasi. Kenapa? Kita akan canggung ngomong dengan orang yang tidak kita kenal. Paling enggak kita tahu namanya, maka kita bisa menyebut atau memanggil orang tersebut. Contohnya, kalau kita punya akun Instagram, kalau kita ingin follow atau mengikuti seseorang, pasti orang tersebut harus punya identitas berupa username atau nama user. Kalau tidak punya username, nggak mungkin bisa kita follow seperti itu. Ya, jadi harus ada identitasnya. Nah, kalau identitas di perangkat jaringan ini biasanya menggunakan yang disebut sebagai alamat IP atau IP address. Contohnya seperti ini. Alamat IP ini terdiri dari alamat IP versi 4 terdiri dari 4 oktet dipisah dengan tanda titik. Contohnya 192.168.0.1. Nah, ini alamat IP untuk smartphone. Ini saya kasih seperti itu, alamat IP untuk smartphone 192.168.0.1. Untuk laptop dia menggunakan alamat IP 192.168.0.2. Apakah boleh perangkat menggunakan alamat yang sama? Tidak boleh. Dalam satu jaringan tidak boleh dua orang menggunakan identitas yang sama. Pak, tapi kalau di kenyataannya ada orang yang namanya sama persis. Iya, betul, sama persis, tapi fisiknya berbeda.
Nah, ini nanti ada keterangan lebih lanjut tentang lapisan fisik yang menyebabkan tiap perangkat ini boleh menggunakan alamat yang sama. Caranya apa? Fisiknya berbeda dan harus ada di jaringan yang berbeda. Kalau di jaringan yang sama tidak boleh orang ini memiliki identitas yang sama. Nah, ini laptop ini dia tersambung dengan dua perangkat, ke komputer dan ke smartphone. Yang ke smartphone dia menggunakan perantara, menggunakan sambungan WiFi. Sementara yang ke komputer dia menggunakan sambungan kabel. Sehingga laptop ini memiliki memiliki dua fisik yang berbeda karena menggunakan dua sambungan yang berbeda. Nah, ini saya kasih contoh. Untuk yang menggunakan kabel, dia menggunakan fisik yang beridentitas 192.168.1.2. Sementara komputernya sendiri dia punya fisik yang beridentitas 192.168.1.1. Apakah komputer ini bisa berkomunikasi dengan smartphone? Bisa, tapi tidak secara langsung. Kenapa? Karena sambungannya berbeda. Dia tidak bisa tersambung secara langsung dengan smartphone. Komputer ini tidak punya perangkat wireless, sementara smartphone juga tidak punya perangkat kabel. Komunikasinya harus diantarkan oleh laptop. Jadi nanti bisa jadi laptop ini berfungsi sebagai operator. Istilahnya kalau kirim-kiriman surat, laptop ini berfungsi sebagai kantor pos. Kantor pos kan juga punya alamat kan. Komputer mengantarkan surat ke smartphone melalui kantor pos laptop, seperti itu. Nah, itu mengenai lapisan identitas. Syarat yang keempat, lapisan yang keempat adalah bahwa untuk berkomunikasi ini harus ada yang mengantarkan datanya. Jadi data itu harus diantarkan. Ada metode transportasinya, ya, transport atau pengiriman. Percuma kalau tidak ada yang mengirimkan. Kita komunikasi kalau tidak ada yang mengirimkan juga namanya bukan berkomunikasi, sebab nggak akan nyampe ya. Nah, pengiriman ini sebetulnya ini ada dua macam. Jadi ada yang seperti yang sudah diterangkan di KD sebelumnya, ya, ada pengiriman dari satu orang ke satu orang, satu pihak ke satu pihak. Ada dari satu pihak ke banyak pihak.